Pernahkah kamu bertanya, kenapa orang tuamu atau mungkin orang-orang di sekitarmu sering membandingkan dirimu dengan orang lain? Entah itu dengan saudara kandung atau anak tetangga yang katanya lebih pintar atau lebih rajin. Kebiasaan membandingkan ini bukan hal baru, bahkan bisa dibilang sudah mengakar kuat dalam budaya kita, terutama dalam pola pikir banyak orang sejak lama. Padahal niat awal mungkin untuk memotivasi atau bahkan sekedar ingin membandingkan saja. Tapi kenyataannya dampak yang ditinggalkan gak selalu positif. Banyak anak justru tumbuh dengan rasa insecure, gak percaya diri, dan bahkan mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Dan mungkin dari situlah muncul nasihat yang sering kita dengar, yaitu jangan membandingkan diri dengan orang lain. Namun, nasihat itu ternyata gak sepenuhnya masuk akal, karena membandingkan diri adalah hal wajar dan otomatis terjadi di otak kita. Kadang kita bahkan tidak sadar melakukannya, karena itu memang cara otak bekerja otomatis dan berlangsung di alam bawah sadar. Misalnya, kamu bukan tipe orang yang gampang bersosialisasi. Lalu kamu melihat temanmu asik banget ngobrol dan selalu dikelilingi banyak orang. Otomatis kamu mikir, kenapa aku nggak bisa kayak dia ya? Padahal kamu nggak niat buat membandingkan. Tapi hal sebaliknya juga bisa terjadi. Mungkin kamu justru jago ngomong dan pede banget di depan orang banyak. Lalu kamu lihat seseorang pendiam dan gugup. Tanpa sadar otakmu mikir, untung gue nggak sependiam dia. Itu juga bentuk perbandingan, cuman bikin kamu merasa lebih unggul. Artinya, perbandingan itu gak cuman muncul saat kita merasa kurang, tapi juga saat kita merasa lebih. Itu tetap bagian dari cara otak mengenali posisi kita dalam lingkungan sosial. Kenapa begitu? Karena otak kita selalu berusaha menjawab dua hal penting. Apakah aku cukup baik dan apakah aku diterima? Otak kita ingin kita merasa aman. Makanya dia terus membandingkan diri untuk tahu posisi kita dalam lingkungan sosial dan untuk memahami apakah kita cukup baik dan diterima oleh orang lain. Ada beberapa alasan utama mengapa otak terus melakukan perbandingan diri. Yang pertama, menilai posisi diri. Perbandingan membantu otak kita untuk tahu di mana kita berada dalam lingkungan sosial dan apakah kita cukup baik. Yang kedua yaitu penerimaan sosial. Otak ingin memastikan kita diterima oleh orang lain. Perbandingan diri membantu mengetahui apakah kita dihargai atau tidak. 3. Keamanan dan keberhasilan. Perbandingan memberikan gambaran tentang apakah kita sukses atau gagal. Ketika merasa lebih baik, kita merasa aman. Tetapi jika merasa lebih buruk, otak kita merasa terancam. Yang keempat, mengatur ekspektasi. Perbandingan membantu kita menetapkan ekspektasi yang realistis tentang pencapaian atau standar yang ada di masyarakat. Yang kelima, motivasi untuk berubah. Melihat orang lain yang lebih baik bisa memotivasi kita untuk memperbaiki diri dan berkembang. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya perbandingan tidak sepenuhnya buruk. Hal ini sebenarnya ditujukan agar kita bisa menilai diri dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan. Namun, meski perbandingan bisa bermanfaat, hal ini juga bisa menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Singkatnya, membandingkan diri itu tidak bisa dihentikan. Jadi, nasihat jangan membandingkan diri rasanya kurang realistis. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespon perbandingan itu. Nah, mungkin masalahnya bukan di perbandingannya. Itu wajar dan susah dihindari. Yang jadi masalah adalah gimana cara kita ngerespon.
Saat kita merasa kalah, biasanya muncul rasa minder, kecil, bahkan merasa nggak berguna. Tapi kalau merasa lebih, bisa jadi kita ngeremehin orang lain, bangga berlebihan, atau kehilangan empati. Tapi disitulah titik baliknya. Kita nggak bisa kontrol isi kepala kita sepenuhnya, tapi kita bisa ngatur arah pikirnya. Kita bisa milih buat sadar, pelan-pelan jernihin pikiran, dan gak langsung telan mentah-mentah semua bisikan otak.